Pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Semakin maju kualitas pendidikan, maka semakin maju pula negara tersebut. Guna meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Tidak meratanya pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain. Padahal, pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan faktor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education for All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO dari 127 negara, Indonesia berada pada posisi ke-69. Selain itu, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian. Lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54% guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19% bangunan sekolah dalam kondisi yang perlu diperbaiki. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dibutuhkan di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil dan tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa. Apabila perbaikan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, maka tidak hanya kuantitas yang besar, melainkan kualitas kesejahteraan masyarakat pun lebih baik, sehingga mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia yang lebih baik. Pendidikan yang masih belum merata ini menjadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Ini menjadi topik hangat bagi pemerintah dalam memberantas masalah pendidikan di negeri ini. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun fasilitas-fasilitas yang penunjang pendidikan berupa sarana dan prasarana di kota dan di desa berbeda. Misalnya saja di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan di sana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang seadanya. Hal ini membuat masyarakat yang tinggal di desa-desa masih tertinggal pendidikannya dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di kota. Contohnya ada di daerah di Indonesia yang kurang kualitas pendidikannya, ialah Indonesia bagian timur. Di sana bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tetapi kurangnya tenaga pengajar juga berpengaruh. Sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Walaupun ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak dapat merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dan mempertahankan hidupnya. Hal ini tidak cocok untuk mereka karena pada masa mereka atau masa kanak-kanak seharusnya mengikuti pendidikan dan duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir penuh terhadap pentingnya pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang miskin dan masyarakat yang ada di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara-negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan masyarakat bangsa kita sendiri. Melihat kondisi yang nyata saat ini, pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota-kota dan mengabaikan pendidikan yang ada di daerah terpencil seperti di desa-desa. Sehingga di daerah terpencil tersebut menimbulkan masalah, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya banyak tenaga pengajar
yang bekerja di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Tenaga pengajar tersebut memang tidak mau jika dipindahkan di daerah terpencil, padahal selayaknya sebagai seorang tenaga pengajar harus mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Seharusnya tenaga pengajar tidak memilih-milih dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan. Seharusnya juga tenaga pengajar tidak lupa dengan tugas utamanya, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia dimanapun tempatnya, entah itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Permasalahan tersebut dapat membuat kecemburuan sosial masyarakat antar daerah. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia juga memandang adanya perbedaan kelas dalam hal biaya pendidikan. Lembaga pendidikan pun dibeda-bedakan sesuai dengan kualitas yang berpengaruh kepada biaya pendidikannya dalam semua jenjang pendidikan. Masalah yang menyangkut biaya pendidikan di Indonesia dalam berbagai jenjang adalah pendidikan yang berkualitas berarti mahal biaya pendidikannya. Masalah ini menyebabkan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang berkualitas, sehingga masyarakat kurang mampu hanya dapat menempuh pendidikan yang kurang berkualitas di lembaga pendidikan biasa. Padahal pendidikan di Indonesia merupakan hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan yang diberikan secara merata. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pasal 11 ayat 1 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin keterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Mengingat pentingnya suatu pendidikan untuk semua warga Indonesia, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.